Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang konflik dan pertumbuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Biasanya Pak Paul yang namanya konflik itu justru menghancurkan suatu pertumbuhan, mematikan hubungan dan sebagainya. Tetapi kali ini di dalam perbincangan kita akan melihat bahwa konflik itu bisa memberikan suatu pertumbuhan di dalam pernikahan. Apa memang seperti itu Pak Paul? Memang seperti itu Pak Gunawan. Jadi sebetulnya kalau saja ya kita bisa mempunyai sebuah sikap positif ya, bahwa konflik ini nih seharusnya dapat menjadi pertolongan buat kita bertumbuh, maka kita akan menghadapi dan menyelesaikan konflik secara lebih positif. Tapi kalau kita udah mempunyai konsep yang salah dan negatif tentang konflik dan berkata bahwa udah dah memang kita ini nggak bisa sama-sama, kita memang harusnya ini nggak menikah dan sebagainya, ya konflik makin melebar. Jadi seyogianya kita mempunyai sikap bahwa enggak, ini konflik ini memang nggak enak, memang ini menyakitkan, tapi Tuhan dapat mengubah konflik ini menjadi titik balik untuk kita bertumbuh. Nah, dengan sikap seperti ini, konflik justru nantinya akan berguna ya. Digunakan Tuhan dan digunakan oleh kita berdua sebagai titik balik menolong kita bertumbuh. Tapi apakah itu tidak dipengaruhi juga dengan tingkat konflik itu sendiri Pak Paul? Jadi artinya yang tidak terlalu parah atau bagaimana gitu Pak? Sudah tentu kalau konflik memang terlalu parah sekali untuk kita bisa berkata bahwa oke, Tuhan dapat memakai konflik ini sebagai titik balik untuk kita bertumbuh. Nah, lebih susah untuk mengatakannya karena kita belum bisa melihat itu sama sekali. Tapi apapun yang menjadi sikap, apapun yang menjadi masalah kita, tetap seyogianya kita memelihara sikap positif itu. Bahwa meskipun kita nggak bisa melihatnya sekarang, kita nggak mengerti bagaimana nanti akan diubah oleh Tuhan, tapi kita percaya bahwa kalau dua-dua mau menyelesaikannya, bukan saja konflik ini akan bisa beres, tapi nantinya akan menjadi alat yang Tuhan gunakan menolong kita bertumbuh. Nah, konkretnya sikap positif itu seperti apa Pak? Misalkan Pak Gunawan ya, kita tahu bahwa konflik itu akan memaksa kita melihat masalah. Kita itu tuh sebetulnya mempunyai kecenderungan nggak mau melihat masalah. Tapi gara-gara kita ini bersikap oke, konflik ini bisa menolong kita ya untuk bertumbuh, kita akhirnya tuh bersedia melihat masalah. Waktu pasangan kita memunculkannya, kita nggak langsung menyangkalnya atau menyalahkan dia. Kita terbuka untuk oke, saya mau dengarkan. Nah, ini langkah yang seharusnya kita ambil ya. Jangan menepis, jangan menyangkal, jangan menyalahkan, tapi mari ceritakan, saya mau dengarkan. Nah, sikap yang menyambut dan mau mendengarkan, menolong pasangan untuk membicarakan persoalan yang dihadapinya, konflik yang dihadapi dengan kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita berhasil menyelesaikan problem kita, berarti tersingkirlah kerikil yang tadinya itu mengganggu kita. Sebab konflik memang menunjukkan adanya problem. Nah, tapi kalau kita berkata, oke, konflik ini akan menolong saya melihat problem itu, nah, akhirnya kita selesaikan. Dan karena kita selesaikan, berarti kerikil itu hilang. Kerikil itu hilang, kita berjalan lagi berdua dengan jauh lebih nyaman. Ya, tapi kesulitan dari pasangan adalah justru melihat masalah itu secara konkret, Pak Paul. Biasanya masalahnya sendiri tidak terlihat. Maka yang mengangkat masalah, sebelum mengangkat masalah, dia harus memikirkan cara terbaik mengkomunikasikannya supaya pasangannya dapat melihat. Nah, ada kalanya dia sendiri memang masih kurang jelas gitu ya. Nah, kalau dia sendiri kurang jelas, dia bisa berkata, saya sendiri kurang jelas apa, tapi ya ini yang saya sudah rasakan. Nanti ya, kalau saya udah ada contoh yang lebih konkret, saya beritahukan. Nah, nggak apa-apa ngomong begitu. Dan memang misalnya muncul contoh konkret, ya silakan nanti dibagikan dengan pasangannya itu. Yang lain apa Pak? Yang lain adalah konflik sebetulnya membuka kesempatan kepada kita menguasai keterampilan baru. Cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah. Misalnya apa tuh cara-cara baru? Cara baru memahami pasangan.
Gara-gara kita ada konflik, pasangan berkata, nah, saya minta tuh kamu memahami saya begini orangnya. Oh, oke. Jadi dia menambah sekarang pemahamannya tentang si pasangan. Dan waktu misalkan pasangannya diam, itu berarti bukannya pasangannya nggak mau ngomong sama dia, tapi pasangannya memang perlu waktu sejenak untuk bisa memikirkan dengan jernih, duduk masalah, nanti baru mengutarakannya. Oh, itu caramu. Dia menguasai satu keterampilan baru. Dia menguasai sekarang adalah pemahaman tentang pasangannya. Atau dia belajar apa? Menyelaraskan perbedaan. Dulu dia belum bisa. Kalau ada perbedaan, langsung marah, bertengkar dan sebagainya. Terus dia belajar sekarang. Oh, nggak harus begitu. Saya bisa ngomong baik-baik. Saya sampaikan baik-baik. Dan yang penting saya cari waktu yang baik. Sehingga pasangan saya bisa mendengarkan dengan lebih baik. Ternyata kok selesai ya. Memang kita berdua beda, tapi ya udahlah kita bisa terima perbedaan ini. Dan nggak harus perbedaan itu menjadi duri yang menyakiti satu sama lain. Oh, akhirnya ketemu caranya. Misalkan yang lain lagi adalah cara mengendalikan emosi. Dulu kita nggak bisa tuh. Langsung keluar. Tapi kalau kita belajar, oh oke. Kalau lagi pas marah, diam, jangan ngomong dulu. Keluar sebentar, jalan-jalan, tarik napas, tenangkan diri. Jangan ngomong, sebab kalau ngomong, udah dah nggak bisa lagi mengontrol. Jadi lebih baik diam. Nah, kita belajar suatu keterampilan baru di situ. Atau kita belajar cara kreatif memulihkan hubungan. Misalnya dengan mengajak pasangan kita untuk duduk, minum teh bersama. Udah dah, kita jangan ngomongin lagi dah. Yuk kita duduk bersama, yuk minum teh. Atau yuk kita keluar yuk, nanti jalan-jalan yuk. Mungkin pikiran kita bisa lebih segar. Oke dah. Nah, artinya kita mempelajari cara-cara kreatif untuk membereskan masalah. Nah, semua diawali oleh apa? Konflik. Jadi konflik memberi kita kesempatan mempelajari metode-metode baru untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya ada cukup banyak cara yang tersedia untuk menyelesaikan konflik itu, Pak Paul. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau belajar dan apakah pasangan kita mau mengajarkan sesuatu pola yang baru itu kepada kita. Betul. Itu dua kunci yang sangat penting. Kitanya memang harus berani mengakui, mau belajar, mau minta bantuan pasangan kita. Dan pasangan, ulurkanlah tangan membantu. Kalau memang ini kelemahan dari diri kita, ya biarkan dia menolong kita. Jangan malah menjelek-jelekan atau menghina kita. Ya, jadi kalau suatu cara baru itu tidak dicobakan, memang nggak tahu bahwa itu bisa menyelesaikan konflik gitu, Pak Bang. Betul, ya. Iya. Yang lainnya apa, Pak Bang? Masih ada dua lagi, Pak Gunawan. Yang ketiga adalah konflik menyadarkan pasangan bahwa kebutuhan dan pengharapan kita belum terpenuhi. Nah, dengan kata lain, konflik bisa berfungsi sebagai lampu merah, lampu peringatan. Stop dulu. Ada yang belum beres ini. Stop dulu. Saya punya kebutuhan. Kita kadang-kadang jalan dalam hidup ya, lupa pasangan kita punya kebutuhan. Nah, dengan adanya konflik muncul. Oh, ini kebutuhanmu. Iya, aku nggak tahu. Nah, sekarang aku udah tahu, ya aku diingatkan. Oke lah, aku akan lebih berhati-hati. Aku akan lebih mencoba memenuhi kebutuhanmu. Nah, sehingga tadinya kebutuhan tak terpenuhi, sekarang terpenuhi. Berarti apa? Bukan saja masalah selesai, tapi relasi akan membaik. Karena kebutuhan tadi itu tuh membuat dirinya pincang. Sekarang terpenuhi, dia nggak pincang lagi. Dia pun lebih bisa memberi sepenuhnya dalam pernikahan ini. Tapi itu sekaligus mengingatkan pasangan yang satunya untuk berani memberitahukan kebutuhannya tanpa menunggu sampai timbul konflik, Pak Boleh. Seyogianya begitu. Jadi seyogianya lah kita itu memberanikan diri ya untuk membagikan kebutuhan kita kepada pasangan. Dan kalau memang itu adalah kebutuhan kita, pasangan seyogianya juga mendengarkan dan mencoba untuk memenuhinya. Tapi itu nggak ideal. Jadi kadang-kadang kita nggak melakukannya atau kita sudah melakukannya, pasangan nggak memberikannya kepada kita. Makanya muncul konflik. Jadi konflik harus muncul seakan-akan sebagai lampu peringatan. Tolong stop dulu. Ingat aku, ingat kebutuhanku. Jangan jalan dulu. Jangan jalan sendirian. Iya. Yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir adalah konflik bisa berfungsi untuk membuat pasangan melihat dari kacamata kita. Dan bukan hanya dari kacamatanya sendiri. Kadang-kadang tuh kita itu tuh jalan berdua, tapi mata memandang dua hal yang berbeda. Terus begitu dalam pernikahan. Nah,
konflik sebetulnya seperti ini ya, seperti lubang dalam jalanan. Kita lagi naik mobil atau naik motor, tenang ngelamun, toto ada lubang, kita ngeliat, duak, kita akhirnya melek mata, sadar lagi, kaget. Nah, pernikahan seperti itu. Kalau kita nggak jaga, ya mungkin bukannya karena kita nggak jaga lah, tapi itu hal yang lumrah dah. Kita jalani pernikahan, suami kerja apa, istri kerja apa, lebih banyak di mana, suaminya, istrinya lebih banyak di mana, akhirnya mulai terpisah, mulai terpaut. Cara pandang mulai berbeda lagi, nggak sama lagi dulu karena pacaran, intensif ketemu, banyak hal-hal disamakan. Nah sekarang mulai terpisah. Akhirnya konflik muncul. Waktu konflik muncul kita disadarkan. Iya ya, kok kamu lain sama saya ya? Iya ya, kok kamu lain sama saya ya? Nah kita dipaksa kembali untuk menyatu dan ini yang penting, melihat dari kacamata pasangan kita. Kalau nggak kita terbiasa semuanya pokoknya kita begini, ini saya, ini kamu, ini kamu. Enggak, kita dipaksa melihat lagi dari kacamatanya. Sehingga waktu kita mau bertindak atau mau memutuskan sesuatu, tiba-tiba otak kita udah terbiasa. Enggak hanya pikirkan menurut saya bagaimana, tapi pikirkan juga menurut istri saya atau suami saya bagaimana. Nah, waktu kita mengambil keputusan, kita langsung mengawinkan keduanya ini nih. Oh oke lah, ini yang pasangan saya pikirkan, saya begini, oke kalau gitu kita harus putuskan yang cocok untuk kedua-duanya, bukan hanya untuk saya. Ya, jadi itu pasangan ini punya kesempatan untuk menyamakan pandangan mereka terhadap sesuatu masalah atau sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama gitu. Betul, dan konfliklah yang menjadi anjlokannya itu. Dan untuk pertumbuhan Pak Paul ya, segala sesuatu yang bertumbuh ini membutuhkan suatu kondisi, suatu syarat tertentu. Dan ini kalau konflik dihubungkan dengan pertumbuhan, syarat-syaratnya apa Pak Paul? Begini, kita pasti memang sekarang berkata nih ya, saya yakin, oke lah, saya mau bertumbuh ya lewat konflik. Dan kita akan bahas ya beberapa cara-cara praktisnya. Tapi memang sebelumnya kita harus bicarakan kondisinya. Pertama adalah, kalau mau mengubah konflik menjadi titik pertumbuhan, kita mesti bisa melihat diri kembali. Bisa bercermin, bisa mengintrospeksi diri. Apa tuh bagian kita? Orang yang terlalu defensif, yang terlalu mudah menyangkal, tanggung jawab menyalahkan orang. Nggak bisa Pak Gunawan. Kita sampai lidah kita copot pun nggak bisa tuh yakinkan dia. Nggak bisa karena dia selalu lihat orang. Nggak pernah lihat dirinya. Yang kedua adalah dia mesti mempunyai kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan meminta bantuan. Orang yang udah tinggi hati Pak Gunawan itu tuh artinya tuh sebetulnya hampir mustahil bisa hidup dalam pernikahan. Jadi kalau orang yang udah tinggi hati menikah itu sebetulnya dia hidup sendiri, pasangannya harus ikut dia. Dan itu bukan pernikahan. Ya, pernikahan sebuah penyatuan. Nah, dalam kasus ini, ya kalau dia mau mengubah konflik jadi titik pertumbuhan, dia harus berani. Katakan, saya salah. Dan saya mau belajar. Saya mau minta maaf. Dan tolong saya. Dan sebagainya. Itu tuh yang dia perlukan. Ya, jadi harus berawal dari dirinya sendiri, bukan dari pasangannya, Pak Paul. Tepat sekali. Dia harus melihat dirinya, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dan meminta pertolongan. Nah, caranya bagaimana? Ada cukup banyak nih Pak Gunawan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saya akan memberikan satu prinsip-prinsip yang sederhana. Satu konflik, satu pujian. Cara praktisnya artinya setelah konflik berakhir, katakanlah sesuatu yang baik tentang pasangan. Jadi kita itu tuh nggak memberikan kepada dia kesan bahwa dia itu semuanya jelek. Enggak. Memang ada masalah. Memang kamu begini. Tapi, kamu orangnya begini. Kamu orangnya baik. Kamu orang yang suka menolong orang. Nah, itu tuh yang saya hargai tentang kamu. Jadi silakan konflik. Tapi setelah berakhir, kita ingatkan. Meskipun kita konflik, saya nggak suka dengan ini tentang diri kamu. Tapi saya mau katakan, terlalu banyak hal yang baik tentang diri kamu. Yang saya tetap hargai sampai sekarang. Nah, orang yang mendengar kata-kata seperti itu ya Pak Gunawan, sepanas apapun pun hatinya ya sebelumnya, langsung tuh akan dingin kembali. Oke, saya ngerti. Nah, ini saya belajar dari istri saya. Dia sering ngomong begitu. Kalau saya konflik dengan dia akan berkata, oke Paul, saya ngerti ya, saya memang nggak bisa terima ini ya tentang diri kamu. Tapi ini hanya satu, sedangkan kamu masih punya 99 hal lain yang baik. Nah, makanya ya nggak apa-apa, saya nggak permasalahkan. Kata-kata seperti itu mendorong saya justru mau memperbaiki yang tadi itu tuh. Justru saya lebih bersemangat karena saya dilihat dengan begitu positif oleh dia.
Nah, jadi ini hal yang penting kalau bisa kita ingat, kita praktekkan. Nah, konflik ini kan terdiri dari dua orang, kita dengan pasangan gitu Pak Bal ya. Setelah kita menyampaikan pujian seperti itu, apakah kita mengharapkan pasangan itu juga menyampaikan hal yang sama? Kalau dia memang belum menangkapnya, belum terbiasa, biarkan saja. Sebab biasanya kalau kita terus lakukan ini, lama-lama dia akan belajar melakukannya pula. Kalaupun dia nggak melakukannya, efeknya saja itu sudah begitu baik kok, sudah begitu positif kok. Jadi kita sebetulnya nggak usah berharap dia melakukannya. Kalau dia melakukan ya sudah tentu sangat baik. Tapi kalaupun enggak, efeknya udah sangat terlalu baik. Jadi ya saya sih anjurkan kita coba hal seperti ini. Itu seperti menyiramkan air dingin di bara yang panas gitu. Tepat sekali. Hal yang lain apa Pak? Yang lain adalah satu tuntutan, satu saran. Artinya kalau kita mempunyai satu tuntutan ya tentang terhadap suami kita atau istri kita, setelah kita sajikan tuntutan itu, kita bagikan saran caranya bagaimana dia bisa menolong kita memenuhi yang kita harapkan itu. Ada beda yang besar antara orang yang hanya bisa menuntut dan orang yang bisa menyediakan saran jalan keluarnya. Sebab orang yang dituntut itu tuh udah tertekan. Seolah-olah dia nggak beres nih, dia banyak masalah sehingga harus dituntut gini gitu dan sebagainya. Dia nggak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tapi kadang-kadang juga membuat dia frustrasi sebab dia merasa dia udah lakukan tapi kok tetap salah. Dia nggak ngerti mesti gimana. Nah, maka yang menuntut berilah satu saran. Gimana supaya dia bisa dia yang pasangannya dapat memberikan yang dituntutnya itu. Ya, nah memang biasanya yang kerap terjadi adalah kita mau menuntut tapi kita tidak memberikan saran. Justru kita menuntut itu karena tidak tahu sarannya apa gitu Pak. Kadang-kadang begitu ya. Jadi kita akhirnya hanya tahu yang kita mau. Tapi bagaimana caranya kita berkata, ya kamu pikirin dong. Masa kamu nggak usah pikirin dan sebagainya. Karena kita juga nggak ngerti bagaimana. Nah ini kadang-kadang terjadi dulu sama istri saya. Saya suka bilang sama dia, saya nggak ngerti mesti gimana. Nah terus saya bilang, tolong saya, beritahu saya. Nah dia beritahukan ya, meskipun awal-awalnya itu agak berat. Saya ingat awal-awalnya dia minta saya untuk lebih memberi perhatian, lebih romantis dan sebagainya. Ya menaruh tangan saya di bahunya dan sebagainya. Saya nggak begitu peka, jadi akhirnya dia harus beritahu saya. Tolong dong tangan kamu taruh di bahu saya. Ya, jadi saya ngerti, oke lah itu yang harus saya lakukan. Meskipun dia bergumul awalnya, sebab dia pernah bilang, kalau saya udah minta baru kamu berikan, udah hilang nilainya itu dia bilang. Maknanya udah nggak ada lagi. Jadi saya bilang sama dia, tapi kalau kamu nggak ngomong sama sekali, bukan hanya hilang nilainya, hilang juga tindakannya, saya juga nggak akan lakukan. Soalnya saya juga nggak ingat kamu sih begitu. Jadi tolong ingatkan saya. Nah ini makan waktu yang panjang, tapi setelah itu ya saya lebih ngerti, oke ini yang dia butuhkan. Di dalam pernikahan akan ada banyak hal-hal yang kita harapkan dari pasangan. Selain beritahukan, coba juga ya beritahukan caranya. Saran bagaimana pasangan dapat memenuhi kebutuhan kita itu. Iya. Dan yang berikutnya apa Pak? Satu salah, satu benar. Artinya setelah menunjukkan apa yang salah, jangan lupa mengatakan apa yang telah dilakukan pasangan dengan benar. Sekali lagi kita biasanya tuh mau nyamaratakan pasangan kita seolah-olah tuh nggak pernah berbuat hal yang benar sama sekali. Semua salah. Enggak, kita tunjukkan bahwa perbuatanmu itu tuh memang di sini keliru, tapi kamu juga telah melakukan hal yang benar. Kamu begini. Nah, saya hargai itu, terima kasih. Ya, jadi satu salah, satu benar. Yang lainnya lagi adalah yang saya mau bagikan, satu hari, satu konflik. Begini maksudnya Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu tuh lagi marah, kita menjadi sejarawan. Kita angkat semua yang pernah terjadi. Atau kita pikirkan, oh iya ini belum selesai nih, saya mau ngomong sekalian dah. Oh ini juga nih, saya mau ngomong sekalian dah. Jangan. Kalau bisa satu hari satu konflik. Setelah selesai satu hari, satu konflik, udah stop. Jangan bilang sekalian deh nih ya. Jangan. Besok-besok sekaliannya itu. Kenapa? Sebab pasangan jadi akhirnya terbiasa. Karena kalau kita seringnya begitu ya, sekalian nih ya. Nah, lain kali kita mau konflik, belum konflik dia udah ketakutan. Ketakutan apa? Nggak habis-habisnya nih. Tapi kalau dia udah terbiasa bahwa kita itu kalau ngomong satu hal aja, dia akhirnya lebih mau menyediakan waktu membereskan konflik. Karena dia tahu udah satu aja. Yang membuat orang kadang-kadang tuh udah nggak mau lagi ngomongin.
dia menghindar karena dia tahu 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 10 nanti. Begitu. Tapi seringkali memang konflik kan berkembang gitu Pak Pol ya. Jadi kalaupun ada satu masalah yang muncul, lalu pihak yang satunya juga melihat sebenarnya dia juga ada masalah. Lah ini lalu jadi berkembang Pak Pol. Seringnya begitu, maka memang memerlukan disiplin Pak Gunawan. Kalau berkembangnya tetap di tema yang sama, ya nggak apa-apa. Berarti itu masalah yang sama. Sebab masalah bisa mempunyai satu tema, dan tema itu terulang di dalam situasi yang berbeda. Itu nggak apa-apa. Yang saya maksud adalah, kita nggak membicarakan masalah yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang memang sih maksudnya nggak jahat ya, yaitu, nah sebelum saya lupa nih ya, nah saya ada satu hal lagi nih, dia ngomongin lagi. Kan sebetulnya kalau sampai lupa ya udah bagus berarti kan ya, masalahnya nggak terlalu besar. Jadi satu hari satu konflik. Ya memang lupa, tapi lupa hanya sesaat gitu Pak Pol. Karena masalah ini lalu dia ingat lagi, dan ini kalau tidak dibicarakan dia tidak akan selesai dengan masalah ini. Ganjel istilahnya Pak Pol. Jadi masih ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Ada orang yang memang begitu, nanti lupa, nanti baru ingat waktu lagi konflik. Tapi kalaupun itu harus terjadi, ya saya minta sekali-sekali, dan kalau mau tambahnya, tambah 1 aja dah, jangan 2. Sehingga pasangannya tahu, ya udah kalau paling ingin tambah, hanya tambah 1. Yang saya mau hindari adalah kesan pasangan. Kalau udah terbentuk kesan ini ya, waduh kalau ribut nggak habis-habisnya nih, nyambung terus. Itu sangat-sangat buruk ya dampaknya pada relasi pernikahan. Karena lain kali dia nggak mau lagi dah, dia hindari keributan. Dia coba dah cegah, nggak ada konflik. Berarti apa yang dia akan lakukan? Membenamkan konflik. Ya, ada pasangan itu yang sebenarnya sudah menyelesaikan konflik itu. Tetapi pada hari yang berikutnya atau beberapa hari kemudian, itu diungkit lagi gitu Pak Pol. Sehingga pasangannya merasa, loh itu kan sudah selesai sebenarnya. Betul. Jadi memang kalau itu yang terjadi, kita harus berkata kepada dia, ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, yuk kita ngomong lagi. Sebab saya nggak mau, besok kamu munculkan lagi. Coba diam, tenang dulu, beritahu saya. Apakah sudah selesai? Misalkan dia bilang, udah, benar-benar udah. Oke, kamu janji ya, jangan ngomongin lagi. Nah, misalkan sampai kamu ngomongin lagi, apa yang harus saya lakukan? Supaya kamu ingat. Ya, kamu ingatkan saya saja. Oke, kalau saya ingatkan kamu, apakah kamu akan berhenti ngomong? Kamu janji nggak berhenti ngomong kalau saya ingatkan? Ya, janji. Oke. Jadi kita langsung angkat dan minta dia terlibat dalam usaha menolong dirinya. Bahwa dia nggak akan mengulangnya lagi. Iya, sebenarnya itu yang sudah selesai ya, kita sudah selesaikan, tutup. Betul. Gitu ya, maksudnya. Betul. Gitu Pak. Nah, mengenai yang satu salah dan satu benar tadi, contoh konkretnya bagaimana Pak Pol? Begini Pak Gunawan, misalkan nih ya, pasangan kita itu tuh kita minta tolong untuk mengurus anak kita punya sekolahan nih ya. Dia terus ngurus toto. Pas balik lagi, ketahuan salah, yaitu apa? Misalnya, anak kita itu tuh jelas-jelas harus masuknya itu ke IPA misalnya. Terus anak kita itu tuh akhirnya tuh masuk ke IPS. Sebetulnya bukan kenapa-kenapa. Kita hanya ngomong sama gurunya salah. Kita itu nggak tahu kenapa bilang sama gurunya, meskipun anak kita itu cukup masuk ke IPA dan mau masuk ke IPA, tapi dia akhirnya tukar pikiran, dia mau masuk ke IPS. Kita salah, karena itu kita lagi ngomong, kita kurang perhatikan gitu dah. Jadi anak kita akhirnya dimasukkan ke IPS. Istri kita tahu, kaget kok anak kita jadi di IPS. Anak kita juga ngadu kan ya, "Ma, kok saya masuk ke IPS? Kan saya udah masuk ke IPA." Terus tanya gurunya bilang, "Oh, papanya lagi itu datang bilang katanya anaknya tukar pikiran mau masuk ke IPS." Akhirnya masuk ke IPS, ya kami terima, nggak apa-apa. Wah, marah istrinya. Kamu kok kalau diminta tolong, ada aja yang nggak beres gitu tuh. Ada aja yang nggak bener, ada aja yang ngaco, ada yang salah. Nah, kalau bisa, si istri setelah ngomong begitu, jelasin, tetap tambahkan satu hal yang benar, yang suaminya lakukan. Ya, kamu memang untuk hal-hal yang detail, kamu seringkali salah. Tapi ya, memang kamu itu tuh kuatnya di bidang-bidang yang memang lebih global. Dalam perencanaan, kamu kok memang lebih tepat ya. Oke lah, saya ngerti ya, nggak apa-apa gitu. Nah, gitu jadinya Pak Gunawan. Ya, jadi berimbang tadi ya. Betul. Jadi tidak merasa disalahkan 100% gitu Pak. Betul. Iya. Dan yang lainnya masih ada Pak Pol? Ada 2 lagi Pak Gunawan. Yang berikut adalah satu kejengkelan, satu perenungan. Artinya, kalau kita mau marah, jengkel gara-gara satu hal, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, renungkanlah, pikirkanlah terlebih dahulu. Jangan biasakan mulut berjalan, baru otak merangkak mengikuti. Jangan. Harus terbalik. Otak berjalan, mulut merangkak mengikuti. Jadi, kita udah renungkan, pikirkan,
ngomongnya bagaimana, dampaknya seperti apa kalau saya ngomong. Setelah itu kita pikirkan, baru kita cetuskan kejengkelan kita. Yang juga menolong dengan cara ini adalah kalau kita udah rem baru ngomong, kejengkelan itu biasanya tuh udah lebih terpoles keluarnya. Gak lagi langsung dengan lebih mentah gitu. Itu yang satunya lagi, yang terakhir adalah cara praktisnya, 1 tetes air mata, 1 doa, Pak Gunawan. Artinya Tuhan dapat menjahit baju pernikahan yang rusak. Ada apapun, konflik apapun, kita teteskan air mata karena masalah itu. Jangan lupa berdoa. Tuhan mendengarkan dan Tuhan menolong. Ya, dalam pernikahan saya bisa berkata berkali-kali tuh. Ada waktu-waktu saya juga rasanya frustasi, nggak tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan Tuhan akan ciptakan cara menolong kita. Ya, dan memang pada waktu konflik itu sulit untuk berdoa bersama-sama, Pak Paul, ya, dengan pasangan, ya. Jadi betul. Akan dilakukan sendiri gitu. Betul. Jadi kita doa sendiri, minta Tuhan menolong, membukakan jalan lagi. Kalau masing-masing berdoa, kan Tuhan yang sama itu akan mendengar betul. Masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan ini. Betul. Jadi tetap ada suatu jalan keluar bahwa konflik itu bisa berdampak positif, yaitu betul. menimbulkan pertumbuhan bagi pasangan ini. Tepat sekali. Dan Pak Paul, untuk mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita ingat Tuhan berkata, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Ada kebenaran, ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maka dalam menghadapi konflik kita mesti bersikap benar, jujur, ya, jangan mendustai, jangan manipulasi, benar, harus benar, harus benar. Nah, kebenaranlah yang membawa kita kepada akhirnya penyelesaian konflik dan akhirnya ketenangan di antara kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang konflik dan pertumbuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.